Classroom of the Elite, seri yang gak bisa ditebak dalam ceritanya dan sering mengombang-ambingkan perasaan para pembaca. Pada volume sebelumnya yaitu 4.5, seperti ketenangan sebelum badai datang. Banyak sekali fanservice yang ada di sana. Banyak kali cerita-cerita yang menghangatkan, yang membahagiakan. Akan tapi di sana juga ada musuh Ayano Koji pun bertambah dan gak bisa dianggap remeh, terutama Yagami dan Nagumo. Tapi kita tahu musuh paling kuat tetaplah ayahnya sendiri. Volume ini akan menjadi titik awal di mana Ayano Koji itu memperlihatkan sifat aslinya. Inhuman-nya itu benar-benar terlihat. Dan genre psikologi pada novel ini semakin ditekankan. Classroom of the Elite, second year, 5 volume. Yokoso Jitsuryaku Shijou Sugino Yoshitsue. Jangan lupa ya, hidup mati channel ini ada di tangan kalian. Jangan lupa like dan subscribe. Pada volume ini akan berfokus pada kelas saja. Ujian spesial yang sama sekali nggak ngelibatin kelas yang lain, di mana nanti kelasnya Kiyotaka akan menjadi benar-benar berbeda. Diawali dengan prolog yang dibawakan oleh Chibasara Sai. Dia masih dihantui oleh mimpi buruk kejadian 10 tahun yang lalu dan berpindah pada kesehariannya Ayano Koji. Dia berangkat sekolah bersama dengan Sudo seperti biasanya dan mereka mengobrolkan tentang Ike dan Shinohara yang telah berpacaran. Tiba-tiba pertanyaan mengarah kepada Ayano Koji. Apakah dia sudah berpacaran? Di sini Sudo menanyakannya dengan gak begitu serius. Dia yakin bahwa Ayano Koji itu belum mempunyai pengalaman tentang hal seperti itu pula. Tiba-tiba Kei pun memanggil Ayano Koji. Ayano Koji memanggilnya dengan sebutan Kei, tapi Sudo itu nggak memperhatikan hal itu. Dia itu masih fokus dengan jawabannya Ayano Koji. Ayano Koji tahu bahwa hal itu nggak perlu disembunyikan lagi karena Kei nanti akan membukanya. Maka tidak buruk juga jika dia mengatakan tentang dia berpacaran untuk pertama kalinya. Dia mengatakan kepada Sudo bahwa dia sudah mempunyai pacar. Sudo pun langsung terkejut akan hal itu dan Ayano Koji pun langsung menyerobot. Yang jelas bukan orang yang ada di pikiranmu. Sudo tentu terkejut, tapi ketika dia mulai memperhatikan obrolannya antara Ayano Koji dengan Karuizawa, mereka saling memanggil nama depannya. Sudo melihat kenyataan yang di luar imajinasi terliarnya, di mana Ayano Koji bisa berpasangan dengan orang seperti Kei. Sudo pun langsung menyerobot Ayano Koji dan bilang padanya, "Hei Ayano Koji, bukankah dia itu adalah mantannya Hirata? Kamu kan nggak tahu apa yang terjadi di antara mereka. Belum juga kalau ketika SMP." Itulah bayangan Sudo. Ayano Koji pun menyetujui Sudo. Dia juga berpikir seperti itu ketika dia belum mengenal masa lalunya Kei. Tapi Kei pun menyela dan Sudo pun pergi dengan mendesah. Sekarang berubah menuju kelas. Di sana Sudo langsung bergabung dengan Hondo dan Ike mengobrol seperti biasa. Dan Kei pun juga ngobrol dengan Satomaya dan Matsushita seperti biasa juga. Sudo nggak menceritakan tentang hubungannya dengan Kei. Jadi berita tentang mereka berpacaran tidak begitu tersebar luas. Sekalipun mereka sudah berencana untuk tidak menyembunyikannya lagi. Sabashira Sensei masuk dan mengumumkan tentang festival yang akan datang. Ada 2 festival utama. Yang pertama adalah festival olahraga yang mempunyai aturan berbeda dengan tahun lalu. Dan ada satu festival lagi yaitu festival budaya. Ini pertama kali diadakan semenjak sekolah ini diberdirikan. Sabashira Sensei tidak menjelaskan tentang lomba olahraga terlebih dahulu, tapi dia akan menjelaskan tentang peraturan dan hadiah dari festival budaya nanti. Pada festival budaya nanti, untuk ranking 1 sampai dengan 4 akan mendapatkan 100 poin kelas. Untuk ranking 5 sampai dengan ranking 8 akan mendapatkan 50 poin kelas. Untuk ranking 9 dan sisanya tidak akan mendapatkan poin kelas. Ini nanti akan menjadi pertandingan antara kelas 1 sampai dengan kelas 3. Setiap orang mendapatkan poin privat untuk menyiapkan festival budaya nanti. Di antaranya, kelas 1 mendapatkan 5.500 poin privat, kelas 2 5.000 poin, dan kelas 3 4.500 poin. Untuk rincian peraturannya gue gak akan jelasin karena festival budayanya kan masih lama dan kemungkinan akan dibahas lagi pada volume berikutnya. Sabashira Sensei menyudahi kelasnya. 2 minggu kemudian, kesehariannya Ayano Koji tidak berubah. Horikita sering dikelilingi oleh orang-orang yang ingin menyampaikan idenya. Salah satunya adalah Hondo yang ingin membuat stand ayam goreng. Akan tetapi selalu ditolak oleh Horikita karena tidak ada yang spesial dalam idenya itu. Suatu ketika, Satomaya meminta waktu kepada Horikita sekitar 30 menit. Dia pengen mengutarakan idenya, akan tetapi dia gak bisa mengatakannya di kelas demi menjaga kerahasiaannya. Di sini Horikita sempat terkejut dengan keseriusan Satomaya ini. Maya pun berbalik dan matanya itu bertemu dengan Ayano Koji yang sedang melihat mereka berbincang. Maya langsung mengajak Ayano Koji untuk ikut juga. Ketika Horikita dan Ayano Koji datang pada jam yang ditentukan, di sana ada Maizono yang menjaga di depan
ruangan kelas khusus tersebut. Sebenarnya gedung kelas khusus yang ditunjuk oleh Satomaya itu jarang digunakan, sehingga tidak ada orang yang mundar-mandir lewat di depan sana. Tapi demi menjaga kerahasiaannya, dia tetap meminta penjagaan dari Maizono. Kemungkinan di sini adalah idenya Matsushita sih, karena kan dulu Matsushita kan bilang bahwa dia akan sungguh-sungguh karena tahu ada orang seperti Ayano Koji di kelasnya yang memungkinkan kelasnya itu menjadi A itu tinggi. Dulu kan dia percayanya bahwa kelas ini nggak bakal bisa melaju kelas A karena banyak orang gagal di sini. Karena kelas D adalah kumpulan orang gagal, orang yang penuh dengan trauma. Dengan orang semacam itu nggak mungkin bisa mengalahkan kelas A. Tapi melihat kondisinya yang sekarang, Matsushita pun berubah pikiran. Ayano Koji dan Horikita pun masuk dan terjadilah seperti yang ada pada gambar tersebut. Gue nggak akan jelasin lebih lanjut karena ini termasuk momen yang nyaman jika kalian baca sendiri. Pendapat pribadi aja, menurutku trio ini benar-benar ideal. Di sini ada Maya yang sebagai orator yang bicara di depan orang. Ada Matsushita sebagai otaknya dan koordinatornya, dan ada Michan yang jeli terhadap detail-detail kecil. Jadi dia cocok untuk mengurusi anggaran dananya. Dia telah menyusun secara rapi dan aku yakin tulisannya pun pasti indah. Dalam momen ini intinya Horikita itu menerima usulan dari Maya tapi belum disahkan. Akan melalui diskusi yang lebih lanjut lagi. Ayano Koji diminta Horikita untuk jadi manajer Maid Cafe. Tentu dia akan menolak karena hal seperti itu tuh lebih cocok dengan Ike atau Hondo. Tapi demi kerahasiaan dia dipaksa untuk menyetujuinya. Ayano Koji udah merasa semenjak dia masuk dalam ruangan ini seperti hal itu tuh sudah diputuskan dari awal. Ayano Koji pasrah begitu saja dan dia pun mulai merencanakan berbagai spekulasi kan ke depannya. Tapi itu cerita yang lain. Seusai itu Ayano keluar melihat Tabashirasai yang menghampirinya. Dia menanyakan keadaan Sato, Maya dan kawan-kawan. Dia itu tertarik dengan idenya Sato Maya yang sudah dipersiapkan dengan begitu lama, sampai-sampai dia meminta izin kepada guru untuk meminjam ruangan kelasnya demi menjaga kerahasiaan. Tapi karena di sini Horikita sudah menyetujuinya, Hibasara nggak perlu mengeceknya lagi. Di sini Ayano Koji masih bermasalah karena dia itu malah menjadi manajer Maid Cafe. Di sini percakapan mereka itu amat santai ya. Chemistry-nya itu mirip Ayano itu ngobrol sama teman dekatnya. Dan ketika tahu bahwa Ayano Koji itu bermasalah ketika menjadi manajer Maid Cafe, dia pun malah tersenyum lembut. Dia berekspresi yang nggak biasa gitu. Bahasa animenya kediri-diriannya itu terlihat. Melihatnya saja udah nyaman. Ketika Ayano hendak pergi, Tabashira Sensei memanggilnya. Dan dia kemungkinan akan meminta waktu Ayano Koji dalam waktu dekat. Ayano Koji biasanya menolak, tapi melihat wajah yang serius dari gurunya itu, dia pun menerimanya. Hari setelahnya, Hibasara Sensei masuk dengan wajah yang sangat serius. Dia menjelaskan pada kelasnya bahwa akan ada ujian esok hari. Di sini, kelasnya pun terkejut, terutama Ike yang baru saja melewati ujian bertahan hidup di pulau tanpa penghuni itu. Tentu saja Ike ingin mengistirahatkan mentalnya. Tapi di sini Tabashira Sensei menjelaskan bahwa ujian kali ini tuh tidak membutuhkan keterampilan, tidak membutuhkan kemampuan. Ujiannya sangatlah sederhana. Kalau dalam bahasa Inggrisnya menyebutnya sebagai Unanimous Vote Special Exam atau ujian spesial keputusan bulat kelas. Peraturannya simple, ada 5 pertanyaan atau mosi untuk setiap kelasnya. Di sini nanti akan ditampilkan jawaban berupa pilihan ganda. Untuk bisa melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, voting pada kelas itu harus sama. Misalkan jawabannya setuju atau tidak, maka 39 orang harus setuju atau 39 orang harus tidak. Apabila suara belum satu pendapat, akan diberikan waktu tambahan. Hal ini akan diulang sampai mereka mendapatkan 100% sama. Apabila kelas dapat menyelesaikan semua pertanyaan dalam rentang waktu yang ditentukan, maka kelas akan mendapatkan 50 poin kelas. Tapi apabila mereka tidak menyelesaikannya, mereka akan dikurangi 300 poin kelas. Hadiah dan konsekuensi tidak seimbang, tetapi karena kita melihat aturannya yang sederhana, maka hal itu wajar. Oke, karena cerita trialnya sendiri cukup sampai di sini ya, kita sudahin dulu aja. Gue akan bahas lagi tentang Dojutsu tahun kedua volume kelima di video berikutnya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah melihatnya sampai titik ini. Salam and you enjoy your imagination.